Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi statistika. Kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang berikutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Inilah diagram konsep statistika. Dimulai dari data, kemudian dari data itu dibagi menjadi 3, ada penyajian, kemudian pemusatan data, dan penyebaran data. Pada penyajian data akan mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi dan grafik. Pada pemusatan data akan mempelajari tentang rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, dan modus. Kemudian pada penyebaran data akan mempelajari tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Kita mulai yang pertama, yaitu pada penyajian data. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah hasil-hasil dari pengolahan dan analisis data. Statistik dapat berupa mean, modus, median, dan sebagainya. Statistik dapat digunakan untuk menyatakan kesimpulan data berbentuk bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan karakteristik dari data tersebut. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan dan penyusunan data, pengolahan dan penganalisisan data, serta penyajian data berdasarkan kumpulan dan analisis data yang dilakukan. Jenis-jenis statistika. Statistika dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah statistika deskriptif dan yang kedua adalah statistika induktif. Pada statistika deskriptif kita akan mempelajari tentang penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Sementara pada statistika induktif yang akan dipelajari diantaranya adalah probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, dan seterusnya. Yang akan kita pelajari di sini adalah tentang statistika deskriptif. Jadi nanti yang akan kita pelajari diantaranya tentang penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Selanjutnya kita bahas tentang populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Contoh, untuk mengetahui kemampuan obat tradisional Indo-Jamu terhadap penyembuhan penyakit gula, para pakar di bagian pengawasan obat melakukan pengujian satu persatu terhadap 50 penderita penyakit gula yang diambil secara acak dari 500 penderita, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan atau merekomendasikan obat itu diterima atau ditolak. Maka pada penelitian tersebut 500 orang disebut populasi dan 50 orang yang diteliti disebut sampel. Jenis-jenis data. Data dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut kualitas objek yang dipelajari. Misalkan jenis kelamin, warna kesayangan, makanan favorit, dan lain-lain. Kemudian data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan.
Data kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil membilang atau menghitung. Misalkan jumlah mobil, jumlah siswa, jumlah guru, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, misalkan berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Sumber data statistika. Data dibagi menjadi dua, yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode diantaranya adalah wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Sementara data sekunder adalah data dari pihak lain, misalkan dari BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Berikutnya adalah penyajian data. Data yang telah dikumpulkan dapat disusun dalam bentuk tabel maupun diagram. Diagram yang biasa digunakan untuk menyajikan data dapat berbentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Sedangkan jika data tersebut disusun dalam bentuk data kelompok, maka dapat disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Berikutnya kita bahas tentang penyajian data tunggal. Yang pertama adalah tabel. Pada tabel frekuensi terdapat dua kolom dan sejumlah baris. Kolom pertama ditempati oleh nilai-nilai pengamatan dan kolom kedua ditempati oleh banyak munculnya nilai pengamatan yang biasa disebut frekuensi. Contoh, hasil penjualan sebuah produk disajikan pada tabel berikut. Di sini ada daerah pemasaran yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jumlah yang terjual masing-masing, Jakarta adalah 120, Bogor adalah 60, Depok adalah 40, Tangerang adalah 100, dan Bekasi adalah 80. Selanjutnya adalah diagram batang. Penyajian data statistik menggunakan gambar berbentuk batang atau kotak disebut diagram batang. Contohnya adalah pada tabel hasil penjualan produk tadi, kalau kita buat diagram batang hasilnya adalah seperti ini. Di situ terlihat pada Jakarta adalah 120, kemudian Bogor itu adalah 60, Depok 40, Tangerang 100, dan Bekasi 80. Berikutnya adalah diagram garis. Penyajian data statistik menggunakan gambar berbentuk garis lurus disebut diagram garis. Diagram garis dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu. Kita ambil contoh adalah tadi yang merupakan hasil penjualan produk. Kalau kita buat diagram garis hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Diagram lingkaran lebih cocok untuk menyatakan perbandingan jika data itu terdiri dari beberapa kategori atau kelompok. Untuk mencari diagram lingkaran atau membuat diagram lingkaran, maka seluruh frekuensi kita jumlahkan terlebih dahulu. Tadi adalah Jakarta 120, kemudian Bogor 60, Depok 40, Tangerang 100, dan Bekasi adalah 80. Kalau frekuensi tersebut kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 400. Untuk mencari sudutnya, maka yang pertama, misalkan Jakarta, frekuensinya adalah 120.
120 ini kita bagi dengan jumlah seluruh frekuensi, yaitu 400. 120 dibagi 400. Satu lingkaran penuh 360 derajat. Jadi kita kalikan dengan 360, maka hasilnya adalah 108. Berikutnya Bogor. Bogor adalah 60 dibagi 400 dikali 360 sama dengan 54 derajat. Depok 40 dibagi 400 dikali 360 hasilnya adalah 36 derajat, dan seterusnya sampai Bekasi. Kemudian untuk persentase dapat kita cari dengan menggunakan 120 ini kita bagi dengan 400, hasilnya kita kalikan dengan 100%, sehingga diperoleh hasil untuk Jakarta adalah 30%. Kemudian seterusnya sampai Bekasi itu 80 dibagi 400 dikali 100 hasilnya adalah 20. Jadi kalau misalkan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran adalah seperti ini. Berarti menjadi ada di situ Jakarta warna oranye 30%, kemudian Tangerang warna kuning itu adalah 25%, dan seterusnya. Selanjutnya kita bahas tentang diagram batang daun. Dalam diagram batang daun, data yang terkumpul diurutkan lebih dulu dari data ukuran terkecil sampai dengan ukuran terbesar. Diagram ini terdiri dari dua bagian, yaitu batang dan daun. Bagian batang memuat angka puluhan dan bagian daun memuat angka satuan. Sebagai contoh adalah nilai ulangan matematika dari 12 siswa kelas 12 MIPA adalah 44, 56, 63, 65, 61, 70, 74, 71, 76, 84, 86, 91. Jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang daun, maka kita lihat adalah angka pada angka puluhan itu dimulai dari angka 4, kemudian ada angka 5, ada angka 6, ada angka 7, ada angka 8, dan ada angka 9. Pada angka 4 itu hanya ada satu, yaitu 44, maka pada daun diletakkan angka 4. Kemudian angka 56, berarti angka 5 hanya diikuti dengan daunnya adalah angka 6 karena hanya ada satu. Pada angka 60-an itu ada 3, yaitu 63, 65, dan 61. Angka terkecilnya adalah angka 1, makanya diletakkan adalah 1, 3, dan 5. Selanjutnya pada angka 70-an. Di situ ada 4, yaitu 70, 74, 71, 76. Maka diletakkan pada daun ada 4, yaitu 0, 1, 4, 6, sehingga berurut dari kecil ke besar. Pada angka 80 ada 84 dan 86. Pada daun diletakkan angka 4 dan angka 6. Yang terakhir adalah 91, hanya ada satu pada batang angka 9, maka daunnya hanya tertulis angka 1. Ini adalah penyajian data berkelompok. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Istilah-istilah yang perlu kita ketahui pada tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Selanjutnya adalah batas kelas. Batas kelas yaitu nilai-nilai ujung yang terdapat pada kelas. Istilah selanjutnya adalah tepi kelas. Pada tepi kelas dibagi menjadi dua, ada tepi bawah dan tepi atas.
tepi bawah itu diperoleh dengan cara batas bawah kelas kita kurangi dengan 0,5. Sementara tepi atas diperoleh dengan cara batas atas kelas ditambah dengan 0,5. Istilah selanjutnya adalah lebar kelas atau panjang kelas atau interval kelas. Itu dapat diperoleh dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau jika belum diketahui, maka lebar kelas itu diperoleh dengan cara jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Selanjutnya adalah istilah selanjutnya titik atau nilai tengah kelas. Titik tengah itu dapat diperoleh dengan cara setengah kita kalikan dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Teknik pembuatan distribusi frekuensi. Pertama, urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Selanjutnya, hitung jangkauan atau rentang. R ini dapat dicari dengan cara data tertinggi dikurangi data terendah. Teknik selanjutnya adalah hitung jumlah kelas atau K dengan aturan Stargauss, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N ini adalah banyaknya data. Selanjutnya, hitung panjang kelas interval, disebut dengan P. P ini dapat diperoleh dengan R atau rentang atau jangkauan tadi dibagi dengan K. K adalah jumlah kelas. Selanjutnya, tentukan batas terendah atau ujung data pertama dan menentukan batas atas dan bawah kelas. Selanjutnya, buat tabel sementara atau tabulasi tabel dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. Langkah terakhir adalah membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua data frekuensi dalam kurung F. Inilah contoh tabel sementara dan contoh tabel distribusi frekuensi. Pada tabel sementara kita letakkan tabulasi. Tabulasi ini adalah berguna untuk menghitung banyaknya data yang terletak di antara interval itu. Sementara jika sudah selesai, maka tabulasi ini kita hilangkan sehingga menjadi data seperti yang di sebelahnya. Bentuk-bentuk distribusi frekuensi yaitu ada distribusi frekuensi relatif, kemudian ada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi lagi menjadi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Yang terakhir adalah distribusi frekuensi kumulatif relatif. Yang ini juga dibagi menjadi dua, ada distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka persentase atau angka relatif. Contohnya adalah tadi pada data pertama yaitu nilai interval 60 sampai 64, frekuensinya adalah 2. Maka 2 ini dibagi dengan 70. 70 adalah banyaknya data dikali 100% sehingga menghasilkan 2,86%. Kalau misalkan dijadikan dalam bentuk tabel, maka hasilnya adalah seperti yang di sebelah kanannya. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara
menjumlahkan frekuensi demi frekuensi berdasarkan tabel distribusi frekuensi mutlak. Contohnya adalah seperti yang terletak di bawah ini, yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi relatif kumulatif. Distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase atau dengan rumus F kumulatif persen ke I sama dengan F kumulatif ke I dibagi N dikali 100%. Contoh, misal kita ambil yang pertama yaitu pada angka 0, maka 0 ini kita bagi dengan N adalah 70 kali 100%, maka hasilnya adalah 0,00%. Kalau kita ambil 70, maka 70 ini dibagi 70 dikali 100%, maka hasilnya adalah 100%. Contohnya adalah di bawah ini. Kurang dari 60 di situ 0,00%, kurang dari 65 2,86% dan seterusnya. Kemudian pada tabel distribusi kumulatif relatif lebih dari, dimulai dari 60 atau lebih itu 100%, kemudian 65 atau lebih 97,14% dan seterusnya. Selanjutnya adalah histogram. Histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi empat. Langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah absis dan ordinat. Absis adalah sumbu mendatar atau biasa yang kita sebut dengan sumbu X, kita gunakan untuk menyatakan nilai, dan ordinat adalah sumbu tegak atau biasa kita sebut sumbu Y, kita gunakan untuk menyatakan frekuensi. Langkah kedua, berilah nama pada masing-masing sumbu dengan cara sumbu absis diberi nama nilai dan ordinat diberi nama frekuensi. Langkah yang ketiga, buatlah skala absis dan ordinat. Langkah yang keempat, buatlah batas kelas dengan cara ujung bawah interval kelas dikurangi 0,5 dan ujung atas interval kelas ditambah 0,5. Langkah yang kelima, buatlah tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram. Dan langkah yang terakhir adalah membuat grafik histogram. Inilah contoh grafik histogram. Pada tepi bawah 59,5 dan tepi atas 64,5. Di situ frekuensinya adalah 2. Kemudian lagi misalkan pada tepi bawah 74,5 dan tepi atas 79,5, terlihat di situ jumlah frekuensinya adalah 20 dan seterusnya. Kemudian poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Perbedaan antara histogram dan poligon. Pada histogram itu menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Yang kedua, grafik histogram berbentuk segi empat, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Inilah contoh grafik
poligon frekuensi. Data yang diperoleh adalah data dari nilai ulangan statistik 12 MIPA tahun 2019. Di situ terlihat pada titik tengah misalkan 77, itu adalah nilainya 20. Kemudian pada titik tengah 62 itu adalah 2. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah OKIP. OKIP adalah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar atau eksponensial. Perbedaan antara poligon frekuensi dan OKIP. OKIP menggunakan batas kelas dan poligon menggunakan titik tengah. Grafik OKIP menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif atau lebih, sedangkan grafik poligon mencantumkan nilai frekuensi tiap-tiap variabel. Grafik OKIP berguna untuk sensus penduduk, perancang mode, perkembangan, dan penjualan saham dan lainnya. Cara membuat grafik OKIP. Yang pertama, grafik OKIP diambil dari tabel distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif atau lebih. Yang kedua, grafik OKIP diambil dari tabel distribusi frekuensi ditambah satu kolom frekuensi meningkat dengan menggunakan batas kelas. Inilah contoh gambar OKIP. Ada 2 OKIP, yaitu OKIP kurang dari dan OKIP atau lebih. Pada OKIP kurang dari yang berwarna biru itu adalah semakin naik ke atas, sedangkan OKIP atau lebih itu adalah ke bawah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini bermanfaat untuk kita semua.